Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memaparkan hasil observasi dari kelompok 10 dengan judul Analisis Marketing Syariah terhadap pengelolaan usaha tahu Bapak Sunar di Pelosok Kandang Tulungagung. Untuk poin yang pertama yaitu sejarah berdirinya usaha tahu. Usaha tahu Bapak Sunar ini adalah usaha turun-temurun atau warisan keluarga yang telah berjalan sejak kurang lebih 3 generasi, di mana dulunya hanya sebatas untuk bertahan hidup atau sumber mata uang satu-satunya. Justru saat ini berkembang dengan pesat dan dapat menjadi lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitarnya. Lokasinya sendiri berada di Desa Serut, Dusun Kates, RT 2 RW 3, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Lokasinya sendiri sangat strategis di bantaran sungai yang langsung dapat membuang limbahnya. Kemudian untuk poin B yaitu distribusi. Proses pemasaran sebagai produsen langsung menjual produknya yang dihasilkan itu di pasar. Pedagang kecil, untuk pedagang gorengan dan lain-lainnya. Biasanya penyaluran tahu dilakukan pada jam 1 dini hari dan biasanya Bapak Sunar ini mengantarkan menggunakan mobil pick up atau mobil roda 4. Kemudian untuk poin yang C yaitu promosi. Dulunya Bapak Sunar dalam memasarkan produknya dengan metode jualan keliling di desa tetangga yaitu Sendang, Desa Jeli, Desa Karangrejo, Desa Geger, dan lain-lain. Dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Sunar pada waktu itu membuat usahanya terus berkembang dan pada akhirnya memilih untuk berjualan di pasar. Yang selanjutnya adalah yang D, yaitu pembagian tugas karyawan. Yang satu adalah proses penggilingan. Proses ini dilakukan oleh 2 orang, di mana 1 orang menimbang kedelai yang akan diproses dan direndam, dan yang satunya menggiling kedelai yang sudah direndam dan melanjutkan perebusannya. Yang selanjutnya adalah proses penyaringan. Pada proses ini dilakukan oleh 2 orang untuk memisahkan pati dengan airnya. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu proses pemadatan. Proses pemadatan ini memerlukan 1 orang untuk memadatkan sari tahu tersebut. Selanjutnya, yang keempat itu proses pemotongan dan penggorengan. Memerlukan 1 orang untuk memotong dan selanjutnya digoreng. Yang selanjutnya adalah yang kelima yaitu proses pengemasan. Proses pengemasan ini memerlukan 1 orang untuk mengemas tahu ke dalam plastik yang telah disediakan. Nantinya adalah yang E, manajemen perusahaan. Produksi tahu ini sendiri sudah dijalankan sendiri oleh Bapak Sunar, di mana segala sesuatu yang berkaitan dengan produksi, bahan produksi, alat produksi, pemasaran dilakukan oleh beliau sendiri. Hal ini dilakukan agar manajemen berjalan dengan lancar tanpa adanya campur tangan dari pihak lain yang biasanya mendamaikan masalah dalam pembagian tugasnya. Adalah strategi pemasaran. Usaha tahu milik Bapak Sunar ini sejak awal strategi pemasarannya dilakukan dengan keliling ke desa-desa, ditujukan pada warung kecil di Desa Sendang, Geger, Karangrejo, dan sekitarnya. Setelah banyak pelanggan pada usaha Bapak Sunar tersebut, pelanggan yang mengambil langsung pada rumah produksinya atau bisa dibeli di pasar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan tahu sendiri. Proses pembuatan tahu sendiri terdapat 7 langkah. Yang pertama adalah memilih kedelai sesuai dengan kriteria yang akan dibuat menjadi tahu. Yang kedua adalah menimbang kedelai sesuai takaran yang akan dibutuhkan. Kemudian setelah memilih takaran yang pas kedelai tersebut, kemudian direndam selama semalaman, kurang lebih semalaman, sehingga keesokan harinya bisa dicuci dan langsung dihaluskan menjadi serbuk sari. Setelah proses penyelipan berlangsung, kemudian sari kedelai tersebut atau bubuknya itu kemudian direbus lalu disaring dan diambil sari-sarinya menggunakan semacam kain agar sari-sarinya tidak ikut ke bawah, turun ke bawah lagi.
Kemudian sari-sari tersebut dipadatkan selama 10 menit dengan 10 menit berlangsung, kemudian tahu dapat dipotong sesuai dengan ukuran yang diinginkan, dan kemudian yang terakhir adalah proses penggorengan tahu sendiri. Setelah proses penggorengan tahu selesai, kemudian tahu tersebut dikemas dan bisa diambil oleh pelanggan atau bisa didistribusikan ke pasar-pasar terdekat. Yang selanjutnya adalah sasaran konsumen, di mana usaha tahu milik Bapak Sunat ini sasaran utamanya adalah pedagang sayur keliling, pedagang warung rumahan, dan konsumen rumahan biasa. Untuk kendala bisnis dari Bapak Sunar sendiri terdapat beberapa kendala. Yang pertama, untuk kendala tersebut, usaha milik Bapak Sunar ini berbahan dasar kedelai. Nah, jika bahan dasar kedelai ini naik, harganya naik, maka hal ini juga berdampak pada usaha tahu Bapak Sunar sendiri, sehingga terjadi penyusutan tahu. Biasanya terjadi penyusutan tahu, bahkan harga tahu akan ikut naik juga. Apabila terjadi pemadaman listrik atau listrik padam, hal ini dikarenakan jika akan mengelola kedelai pada saat tahap pertama, saat penggilingan kedelai tersebut terjadi, jika mati lampu, hal itu tidak bisa dilakukan. Dan yang kemudian adanya pendatang baru atau bisnis-bisnis rival lainnya. Hal ini juga disebabkan karena tahu kan diperjualbelikan pada pasar yang bersaing ketat gitu kan. Jadi jika tidak melakukan inovasi atau melakukan tidak ada cita rasa dalam tahu tersebut, maka akan terjadi kendala kualitas dan juga kuantitas antar produsen lainnya. Mengolah tahu itu memang mudah, tapi perbedaan pengolahan itu akan memunculkan cita rasa tersendiri atau ada semacam ciri khas untuk tahu itu sendiri. Selanjutnya, kekuatan dalam usaha tahu. 1. Pengalaman usaha di bidang olahan tahu. Dalam mengembangkan usaha tahu ini, pengalaman yang sudah turun-menurun dan mempunyai keahlian di bidang olahan tahu, sehingga akan tetap mempertahankan usaha olahan tahu yang akan dikembangkan lagi. Yang kedua, kualitas tahu baik. Tahu tidak mudah rusak, tahan lama 3 sampai dengan 4 hari walaupun tanpa menggunakan zat pengawet, bersih, dan sampai sekarang pengrajin tetap berusaha mempertahankan kualitas tahu yang diproduksi agar dapat menembus pasaran nasional. Yang ketiga, saluran distribusi yang pendek. Dalam pemasaran tahu ini, pengrajin tahu dapat melakukan dengan 2 cara, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Secara langsung yaitu konsumen atau para pelanggan mendatangi pengrajin tahu atau sebaliknya. Secara tidak langsung adalah melalui agen-agen. Yang keempat, hubungan yang baik antar pengrajin tahu, yaitu memberikan informasi, saling memberi atau meminjamkan apabila ada yang membutuhkan seperti bahan baku yang sudah kehabisan, dan berbagi pengetahuan masalah pengembangan usaha tahu kepada semua pengrajin tahu yang ingin mengembangkan usaha tahu. Hal ini bisa menimbulkan hubungan antara pengrajin tahu lebih baik dan meningkatkan bentuk kekeluargaan di antara usaha lain. Yang selanjutnya, gaji. Jadi, untuk gaji karyawan itu berbeda-beda sesuai dari apa yang ditugaskan saat proses pembuatan tahu. Gaji karyawan itu dibayar dengan permasakan. Contohnya, 1 hari memasak 10 masakan tahu. Setiap masakan karyawan digaji 10.000 per orang. Tapi setiap karyawan digaji berbeda-beda dengan apa yang ditugaskan saat memproses pembuatan tahu. Contoh selanjutnya, kelebihan dan kekurangan tahu. Kelebihan: 1. Gurih, bisa tahan lama kalau digoreng kembali. Yang ketiga, untuk bahan pokok. Kekurangan tahu. Kalau saat pembuatan tahu tidak sesuai dengan prosedur, bisa terasa kecut dan warnanya menjadi tidak menarik. Yang kedua, saat pengirisan tahu, kalau itu diiris terlalu kecil, maka tahu saat digoreng bisa tidak sesuai dengan ukuran atau menjadi kecil. Yang ketiga, saat perendaman
kedelai kalau lebih dari 1 hari maka kedelai bisa membusuk. Yang keempat, saat perendaman kedelai kalau kurang dari 1 hari maka kedelai bisa keras. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.